Wa man zahid fil jahi wa habbal mal, barang siapa zuhud kepada tahta tapi cinta kepada harta, maka dia laim, orang laim. Terhinakan dia. Mencintai harta, terhinakan dia. Dia akan terhinakan dia, carinya muruat, setelah dapat pun tidak menikmati. Sehingga menemukan bahagia di rumahnya juga enggak. Semakin banyak perusahaannya, semakin banyak waktunya yang habis, bukan waktunya dengan keluarganya. Sampai istrinya berkata, suatu ketika kita menemukan satu orang, Buya, istri saya buka perusahaan lagi di, nyebut luar negeri, di Kanada, di ini, Buya ini, sekarang aja jarang ketemu dengan kami, kalau nambah perusahaan lagi gimana nanti? Kebingungan rumahnya. Semakin banyak duitnya, bukan semakin dekat kepada keluarganya. Logikanya, secara akal, seorang suami itu semakin banyak duitnya itu kan semakin bisa mengatur hidupnya, bisa mesra dengan keluarganya, hidupnya enak. Malah nggak punya waktu. Ini kan aneh. Yang namanya meeting sana, harus survei sana, wah ini kan ruwet namanya. Katanya itu bos kok nggak punya bisa ngatur waktu untuk duduk manis dengan keluarganya? Ada apa ini? Dulu ente pakai sepeda engkol, gandengan terus sama istrimu kemana-mana. Sekarang mobil mewah, jarang barengan sama istri. Ada apa ini? Jangan kebodohan menguasai dirimu. Nah ini kita kurang. Dulu masih biasa saja, rumahnya gubuk, mesra. Kira rumahnya bagus, tidak lagi. Berarti kekayaan adalah tidak bermanfaat bagi dia. Maka itu laim, orang bodoh, orang terhinakan, bukan semakin bahagia dia dalam hidupnya. Wa man ahabbal mala wal jaha, kalau orang cinta dunia dan cinta tahta, kana asgharu uqubatihi khirmanuhuma, paling sedikit daripada hukuman terendah bagi orang yang mencintai dunia, yang mencintai harta adalah khirmanuhuma, terhalang daripada dunia dan tahta, terhalang dari kenikmatannya. Sehingga lihat, dia punya perusahaan sebanyak itu ternyata masih rakus, kayak tidak punya apa-apa. Terhalang, nggak bisa menikmati kalau itu adalah rizki. Ruang terus, ya Allah, ngelihat orang bukan perusahaan, saya pengen lagi. Punya 16 perusahaan, pabrik, kebakaran 6, stres masuk rumah sakit. Kan aneh, padahal masih berapa? 10 ini. Ini kan sudah kebodohan menguasai dirinya. Jadi nggak bisa menikmati. Dengan kekayaannya tidak bisa menikmati. Rakus, tahtanya pengen, jamin lagi. Mungkin pengen jadi kepala paling kecil, nah ini sampai jadi tertinggi. Sudah tidak cukup periode ini, 2 periode barangkali, mungkin 5 periode. Oh, mati belum, baru diangkat di lantai, meninggal ada kok. Kita bukan tidak boleh jadi presiden, ya gubernur, tidak, tapi yang benar itu saja. Enak. Kuncinya adalah zuhud. Kalau sudah dikuasai cinta pada dunia sama cinta tahta, hirman, terhalang. Nah, terhalang dunia, di dunia dia tidak bisa menikmatinya. Bukan sesuatu yang menjadikan dia lega, bukan semakin indah, semakin capek dia. Yang kedua adalah hirman, memanfaatkannya untuk akhirat. Kalau sudah cinta dunia, lihat ada bangun masjid di sampingnya, nggak bisa bantu masjid. Ada fakir miskin, nggak bisa nolong. Ada bangunan pondok. Kenapa? Dia cinta dunia. Mau bersedekah, ya Allah, sedekah berapa? 50 juta buat gaji karyawan 6. Mikir karyawan gajinya. Kalau ada orang sampai suatu ketika ini ada diskusi kecil-kecilan di antara para pejuang-pejuang yang sudah. Suatu ketika ada orang itu dengar berita bahwasanya ada pejuang dengan kita ini nyumbang 2 miliar. Padahal dia katanya di kota itu kayanya tidak kira-kira. 2 miliar. 2 miliar mikir. Karena dia biasanya hanya mungkin orang kaya 100.000 paling buat ngasih kotak di mana begitu menurutnya mungkin. Ya, kenapa? Hartanya sebanyak itu tidak berguna bagi dia. Sementara yang lain bisa 2 miliar, 1 miliar biasa. Dia mikir 2 miliar buat pabrik. Sementara itu ibu-ibu yang jualan di sana, lihat setiap hari masukkan kotak amal masjid 20.000, padahal penghasilannya sehari cuma 60.000. Berarti seberapa itu? 60.000 dibagi 20, 1/4 kan? Ya kan? Sepertiga. Kalau punya keuntungan 3 miliar, 1 miliarnya. Kurang lebih seperti itu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.